Cakramania, jumpa lagi nih di Cakraloka ya. Tentu saja hari ini saya tidak sendiri dong. Luar biasa, saya telah datang seorang tamu yang pasti pernah melihat kalau Cakramania sering menonton Cakraloka, ya kan? Selamat datang Bu Evi Eliana. Terima kasih Mbak Jumpa Febri. kembali Iya. di Cakraloka ya. Tentu saja dengan topik yang berbeda ya, Bu? Topik yang berbeda. Kita ngobrol lagi yang lain. Ngobrol lagi yang lain. Nah, Cakramania, saat ini mungkin kita sering kali mendengar kata international gitu ya. Apa itu international? Internasionalisasi. Nah, saat ini topik kita adalah internasionalisasi perguruan tinggi. Apa sih itu? Bentuknya apa? Kenapa Bu Evi harus ada di sini? Nah, kebetulan Bu Evi ini adalah Direktur Kantor Urusan Hubungan Internasional. Kantor Urusan Internasional. Kantor Urusan Internasional. Sudah ganti namanya. Oke. Kalau sebelumnya adalah Kantor Hubungan Internasional. UM berubah menjadi PT NBH, kantornya berubah menjadi Kantor Urusan Internasional. Oke. Yang kalau bahasa internasionalnya adalah OIA gitu ya. OIA. Jadi mungkin Cakramania kalau browsing-browsing dan tahu ada kata OIA yang sering mengadakan kegiatan-kegiatan internasional, nah Bu Evi adalah direkturnya. Baik Bu Evi, ketika kita berbicara tentang internasionalisasi perguruan tinggi, orang selalu berpikir bahwa internasional itu berhubungan dengan akreditasi internasional. Yang beberapa waktu itu saya sering mendatangkan beberapa narasumber terkait hal tersebut gitu. Apakah internasionalisasi perguruan tinggi itu sebenarnya sama ataukah memang sesuatu yang berbeda? Sertifikasi atau akreditasi internasional itu salah satu elemen dari internasionalisasi. Jadi itu baru satu saja. Baru satu ya. Jadi intinya internasionalisasi itu adalah bagaimana sebuah perguruan tinggi ini diletakkan di antara perguruan tinggi lainnya. Apakah dia sejajar atau bagaimana gitu ya di antara perguruan tinggi lainnya di kancah internasional, international higher education gitu ya. Nah kan sama ya kalau kita berteman juga seperti itu kan, relasi kita dengan teman kita gimana, setara atau tidak gitu kan. Nah di level perguruan tinggi itu ada ranking gitu kan. Nah kita dibandingkan dengan UI gimana, UI dengan Harvard gimana, kita dengan Yale gimana, dengan Leiden bagaimana. Nah ini loh salah satu upaya kita untuk selalu benchmarking ya, untuk melihat gitu bagaimana teman-teman kita, baik itu di tidak hanya di Indonesia, di kawasan Asia, di dunia juga. Nah, tempat kita tuh di mana in relation to them. Nah, ini namanya internasionalisasi. Apakah ini untuk sesuatu yang apa ya? Kita istilahnya kalau are we racing gitu kan towards ranking yang paling bagus gitu. Enggak juga sebenarnya gitu. Jadi memang ada sistem perankingan itu, tapi saya melihatnya sebagai apa ya? Untuk melihat posisi kita, kalau kita misalnya masih rankingnya masih 1000 ke atas, nah berarti ada banyak hal yang harus kita benahi gitu kan untuk menjadi baik gitu kan. Sama dengan akreditasi internasional juga seperti itu. Ketika kita misalnya belum mencapai standar tersebut, berarti ada banyak hal yang harus kita benahi gitu kan. Nah, internasionalisasi juga terkait keterbukaan. Seterbuka apa kita untuk terhadap dunia luar, betul. Jadi kita sudah siap enggak untuk menerima mahasiswa internasional? Betul, gitu. betul. Kita sudah siap enggak bersaing begitu ya, atau mungkin menerima dosen dari luar negeri gitu. Kita sudah memiliki standard operation procedure yang sudah baku belum? Ketika kita mengatasi atau ketika kita responding ya to international calls misalnya. Nah, seperti itu. Nah, ini berbasis pada pertemanan kalau saya ya. Jadi misalnya kita untuk menjadi baik itu kalau kita racing terus ya yang selamanya kita yang belakang misalnya universitas kecil misalnya susah kan untuk ngejar. Tapi kalau kita bersama-sama nanti ranking itu nomor sekian gitu. Tapi kualitas yang paling utama. Yang paling utama gitu. Betul. Nah, kalau begitu, kalau tadi sudah dijelaskan bahwa ada begitu banyak hal ya yang berhubungan dengan internasionalisasi di perguruan tinggi ini. Nah, kalau begitu UM sendiri itu kalau kita bilang ya udahlah saya juga nggak pengen gitu ya, saya sudah tahu kok saya adalah perguruan tinggi yang sudah besar dan segala macam gitu ya, walaupun tadi highlightnya adalah kita perlu merefleksi, ngaca gitu ya, ngaca sama apa yang terjadi di sekeliling kita. Untuk UM sendiri internasionalisasi perguruan tinggi itu sesuatu yang penting, tidak penting, atau ya boleh dilakukan, tidak juga tidak apa-apa. Bagaimana menurut Bu Evi?
ini sangat penting ya untuk semua universitas untuk melakukan internasionalisasi gitu. Karena saat ini zamannya udah global sekali. Benar. Gitu kan? Mobilitas manusia, mobilitas ide itu sudah lintas batas negara gitu. Nah, kalau kita tidak peduli dengan hal seperti itu, tentunya kita akan tertinggal. Ya kan? Jadi kita nggak bisa nanti berteman istilahnya ya, gitu, berteman dengan universitas yang lebih gede-gede gitu kan. Kemudian akhirnya dampaknya apa? Akhirnya dalam bidang riset, kemudian inovasi pembelajaran kita juga akan tertinggal. Gitu. Betul. Coba bayangkan misalnya begini, kemarin itu saya sempat melakukan kunjungan kerja ke sebuah universitas di Turki. Dia memiliki open university system dengan mahasiswa 1,2 juta. Ya, aktif ya. Tahun ini saja 1,2 juta mahasiswa. Nggak sedikit itu ya. Nggak sedikit itu, kita aja cuma 33.000 gitu kan, itu yang fisik ya. Nah, berarti kan mereka memiliki sistem yang perlu kita pelajari. Betul. Nah, kalau kita tidak menginternasional, kita nggak akan pernah bisa untuk belajar seperti itu dan kemudian berkembang, akhirnya bisa catering kepada kebutuhan-kebutuhan yang lebih up to date gitu loh. Gitu. Jadi kita tetap sangat perlu menginternasional karena kita tidak bisa maju sendirian. Betul. Gitu. UM nggak bisa maju sendirian. UM nggak bisa maju sendirian. butuh partner. Betul. Dalam mengembangkan menuju atau UM bisa dikatakan menuju atau sedang dalam perjalanan, Bu Evi? UM ini bisa dikatakan sedang sedang memantapkan diri. Bisa memantapkan diri. Kita ini di level nasional sudah masuk 15 besar. Wow, keren. Ya kan? 15 besar. Kemudian kemarin sudah masuk di 700 terbaik ya untuk versi THE, kemudian Simago juga masuk ya. Iya, gitu. Nah, sekarang tinggal yang QS gitu. Nah, sistem rankingan di dunia itu banyak, gitu ya. Ini rankingan ini hanya salah satu cara kita melihat ya seberapa internasional ya, kita. Itu salah satu. Yang lainnya juga banyak. Tentunya menurut saya yang paling penting adalah bekerjanya, gitu kan ya. Oke, jadi UM ini sedang dalam rangka memantapkan diri, gitu, agar bisa muncul nanti di QS. Saya yakin UM itu qualified untuk masuk di 1000, masuk dalam 1000 bahkan 700 besar universitas dunia. Tinggal kita istilahnya anak sekarang itu memantaskan diri, Mbak Feb. Oke. Nah, kalau dibilang bahwa kita UM memantaskan diri ke sana, emang dapat apa kita? Dapat apa? Kita itu dalam arti kata ya dosennya, ya tekniknya, ya sivitas akademika ini dapat apa sih kalau UM itu sudah masuk ke dalam taraf internasional tuh dapat apa gitu sebenarnya? Satu yang paling besar adalah network. Network itu nggak bisa diukur dengan uang. Ya kan? Dan dosen juga tidak bisa sehari 2 hari. Nggak bisa dibangun dalam 1-2 hari saja. Kita butuh waktu yang lama. Misalnya saya bernetwork dengan universitas seorang peneliti. Ini saya sebagai dosen ya, saya bicara sebagai dosen. Bernetwork dan melakukan kolaborasi penelitian bersama dengan peneliti yang sudah sangat handal di University of Melbourne atau University of Leiden seperti itu. Nah, ini kalau kita jurnal itu suka, Mbak Feb. Jadi jurnal itu suka kalau penelitinya ini berkolaborasi antar negara, gitu. Reviewer ketika meskipun itu double blind review ya, gitu kan. Tapi kan kelihatan kalau perspektifnya itu tidak hanya singuler, gitu, tapi plural, orang akan suka, gitu ya. Itu satu. Kemudian ya tentulah kalau sudah bisa project, maksudnya penelitian bersama, tentu bisa menggapai dana-dana penelitian yang memang mengharuskan kita untuk berkolaborasi. Dana-dana besar seperti Erasmus, kemudian dana-dana penelitian dari Australia, itu harus berkolaborasi. Kalau kita nggak mau menjadi pemain nasional saja, kita mau menjadi pemain global, para dosen juga harus berkolaborasi dan punya mitra peneliti internasional. Gitu. Kemudian misalnya untuk Tendik, keuntungannya apa? Nah, Tendik ini kan memberikan layanan pendidikan, layanan penunjang ya, penunjang pendidikan gitu. Nah, kalau kita datang nih mahasiswa internasional dari berbagai negara, kalau kita tidak memiliki perspektif cultural perspektif budaya yang luas gitu, pasti kita susah untuk memahami mereka butuhnya apa begitu. Nah, misalnya untuk memahami, untuk
mengatakan bahwa oh birokrasi kita itu ternyata bulat ya buat orang luar negeri gitu kan. Nah itu perlu kadang-kadang kita harus keluar gitu kan. Kita harus keluar dari zona nyaman kita untuk mengetahui bahwa ada sesuatu yang harus kita perbaiki dari sistem yang kita punya gitu. Jadi Tendik juga harus memiliki wawasan internasional. Nah caranya gimana? Tendik juga bisa dong untuk internship gitu. Kalau tadi dosen misalnya kolaborasi riset gitu kan, pengabdian gitu. Tendik bisa untuk internship, kemudian tentu juga bisa untuk sekolah lagi gitu kan. Pasti ya. Nah kemudian untuk mahasiswa, zaman kita dulu sulit ya. Zaman kita dulu susah amat ya untuk mendapatkan kesempatan 1 semester ke luar negeri. Betul. Gitu kan. Padahal 1 semester berada di luar negeri itu banyak akan mengubah kita gitu, cara kita memandang diri kita, cara kita memandang. Kalau saya lebih setuju dengan networking. Mahasiswa itu kalau dari muda-muda sudah mendapatkan networking, cakramania, dan itu skalanya internasional, pasti amat sangat diuntungkan. Itu benar-benar keuntungan yang luar biasa gitu, karena network ini akan kita gunakan at one point ya, misalnya mau S2 gitu, saya mau kembali ke tempat saya misalnya exchange dulu, karena sudah kenal profesornya, saya sudah tahu kurikulumnya gitu, saya sudah cocok dengan negaranya gitu itu kan. Atau bahkan mungkin ketika kita menyelenggarakan event-event yang berbasis budaya atau apa yang membutuhkan. Jadi it's not about us going out, tapi juga people going in gitu kan. Dan kita menerima gitu. Jadi istilahnya ada interaksi budaya, ada interaksi akademik gitu ya yang lebih vibrant gitu. Jadi internasionalisasi itu tidak hanya tentang student UM keluar, tapi juga UM siap nggak untuk menerima orang luar masuk ke kita. Apalagi Indonesia saat ini juga terbuka dengan masyarakat dari luar ya untuk berinteraksi dengan kita. Dan jangan salah loh, alumni kita itu juga perlu wawasan internasional karena market pekerjaan mereka itu tidak hanya di Indonesia. Baru kemarin saya bertemu dengan alumni yang keterima untuk jadi dosen di Thailand, di Mae Fah Luang. Nah ini kalau tidak memiliki wawasan internasional, gimana dia bisa untuk menyesuaikan diri di area akademik yang baru, budaya yang baru seperti itu. Nah, kalau dikatakan indah semuanya itu tadi ya. Indah semuanya. Bahwa dosen akan bisa berkolaborasi secara akademik, mahasiswa juga, teknik juga begitu. Strateginya apa kalau begitu untuk bisa mencapai itu? Kira-kira. Tujuan strateginya banyak sebenarnya ya, dari mulai mobilitas, gitu kan, kolaborasi riset, kolaborasi pengabdian kepada masyarakat. Jadi kita melihatnya dari Tridharma perguruan tinggi itu, Mbak Feb. Jadi pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Tapi kita melakukannya secara kolaboratif. Tidak boleh sendiri-sendiri. Harus memiliki partner di luar negeri. Gitu. Jadi misalnya dalam bidang pendidikan, mobilitas mahasiswa kita bisa kita kirim ke luar negeri. Pertukaran mahasiswa gitu. Nah ini tidak hanya memakai uangnya mahasiswa sendiri, itu salah satu opsi, pakai uang mahasiswa sendiri. Ya, dan itu memang kita harus mendorong orang tua untuk lebih aware gitu bahwa ke luar negeri meskipun harus kontribut uang gitu ya untuk membayar biaya hidup mahasiswa, itu akan kembali menjadi investasi profesional dan personal yang sangat baik gitu ya. UM juga menyediakan fasilitasi untuk mempersiapkan mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa gitu. Jadi misalnya sekarang Indonesia ini punya program namanya Indonesia International Student Mobility Award, ISMA. Ya, sejak tahun lalu gitu kan. Nah untuk mendapatkan beasiswa ini kan tidak mudah. Jadi UM itu mempersiapkan mahasiswanya agar bisa berkompetisi dengan mahasiswa lain di seluruh Indonesia untuk mendapatkan beasiswa ini. Artinya bahwa untuk mempersiapkan itu bukan urusannya kantor UI aja kan. Kantor UI nggak village ya. Gitu. Kantor UI nggak punya mahasiswa ya. Nggak punya mahasiswa. Jadi kalau dikatakan it takes a village to raise a kid, nah ini bayangkan kalau kita raising thousands of kids gitu ya. So it takes more than a village gitu kan ya. Jadi semua pihak harus bisa berkontribusi. Misalnya di UM itu ada Balai Bahasa dan Budaya. Nah ini yang in charge untuk kursus meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya mahasiswa. Kemudian di masing-masing fakultas itu juga ada tim kerjasama luar negerinya. Nah ini yang akan mendampingi mahasiswa untuk bikin esainya, nah kayak gitu. Karena memang
untuk berkompetisi itu tidak maksudnya kantor internasional ini terlalu sedikit. Kecil lagi ya, kecil sekali gitu. Kami nggak punya SDM sebanyak itu gitu. Ya. Jadi benar-benar it takes the whole university to participate gitu kan, untuk mendorong agar internasionalisasi ini bisa lebih cepat. Bisa lebih cepat. Kita baru ngomong tentang mahasiswa. Gimana kalau misalnya itu dosen juga, tendik juga. Nah kan ini benar-benar butuh semua pihak harus memiliki konsep gitu ya, harus memiliki perspektif internasional gitu. Seberapa banyak sih sebenarnya kita itu juga, ini mungkin buat Cakramania ya, seberapa banyak sih kita itu menggunakan sosial media kita atau internet, jaringan internet itu untuk mencari informasi-informasi seperti ini gitu. Itu minimal bisa menjadi indikator bahwa seberapa terbuka kita terhadap dunia luar gitu, bukan hanya sekedar sosial media yang apa saja hal-hal yang menyenangkan kita kan gitu ya. Nilai tambah apa yang bisa didapatkan gitu. Nah sekarang kan informasi sangat mengglobal ya, maksudnya bisa available di mana-mana, tinggal kita aja tahu nyarinya di mana. Nah, of course kita mulainya bisa dari googling gitu kan, ya dari keyword-keyword yang mudah gitu kan. Jadi tidak hanya sekedar menunggu dikasih informasi spoon fed gitu, nggak harus seperti itu. Ya harus menjadi mahasiswa mandiri memang untuk mengglobal. Jadi memang kita perlu ini sepertinya Bu Evi ya. Maksudnya langkah nyatanya adalah bahwa mau mahasiswa, sivitas akademika, kita sudah, ini sesuatu yang undeniable, sudah nggak bisa lagi dipungkiri bahwa kita sedang berada pada situasi saat ini 4.0 lah menuju 5.0 yang memang networking sudah sangat luas, terbuka, dan kalau kita tidak membuka diri maka kita akan ketinggalan kan gitu ya. Jadi itu tadi Cakramania. Kita mau maju atau tergilas? Nah, gitu kan? Itu. Jadi saya pengennya maju aja, nggak mau tergilas ya Bu Evi. Wah, diskusinya luar biasa ya Bu Evi. Kita jadi tahu nih Cakramania internasionalisasi. Mari kita mungkin kata yang tepat adalah kita perlu mengukur diri kita sendiri ya. Memantaskan diri ya. Memantaskan diri seberapa internasionalkah kita ini dari cara berpikir kita, berinteraksi, networking kita sudah sejauh mana, seluas apa. Mungkin itu langkah nyata yang bisa kita lakukan sebagai individu. Karena apapun yang diberikan universitas nggak akan ada artinya kalau orangnya nggak mau. Ya nggak sih? Tapi kalau orangnya mau, fasilitasi itu bisa datang dari mana aja. Gitu. Tidak hanya dari universitas. Bahkan dengan daya upaya sendiri juga bisa. Karena sekarang untuk mendapatkan beasiswa itu kadang-kadang ya kita bisa dapat tanpa harus merepotkan banyak orang. Misalnya begitu kan ya. Betul. Gitu. Jadi seniat apa kita gitu, dan seingin apa kita untuk bisa berdiri di tengah-tengah orang, maksudnya akademisi misalnya, kalau dosen di tengah-tengah akademisi internasional lainnya, kita mau berdiri sejajar dengan mereka atau kita mau jadi penonton aja, gitu kan? Kita mau jadi pemain atau penonton? Betul, itu tadi harus milih ya. Jadi mental sebagai pemain atau mentalnya sebagai penonton gitu. Kalau penonton cuma gini aja, tapi kan nggak dilihat orang, gitu kan? Nggak dapat apa-apa, nggak dapat sesuatu yang memang bermanfaat untuk dia, gitu ya. Oke. Luar biasa diskusi kita pada saat ini ya Bu Evi ya. Semoga yang kita diskusikan itu juga berdampak pada diri saya, buat Cakramania yang ada di mana saja berada. Semoga. Sebelum kita mengakhiri bincang kita, mungkin Bu Evi ada sedikit closing statement buat Cakramania yang ada di rumah. Silakan Bu Evi. Internasionalisasi itu adalah hajat bersama. Jadi kita tidak bisa menumpukan hajat ini pada satu kantor saja atau pada orang-orang tertentu saja. Tapi ini adalah hajat UM, seluruh sivitas akademika dan juga tendik ya, semuanya yang di UM ini harus memang memiliki effort, kemudian memiliki kemauan untuk menginternasional gitu. Jadi mari kita maju bersama. Oke. Mari kita maju bersama, itu kata kuncinya. Lebih menuju ke arah internasionalisasi yang lebih baik lagi. Dengan cara memantaskan diri. Jadi hilangkan keminderan, ketakutan atau segala macam hal, yang pasti adalah langkah pertama yang harus kita ambil, apa bentuknya, begitu ya Bu Evi internasional ini. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Evi. Jangan bosan, mungkin suatu saat lagi datang lagi ke Cakraloka, ngobrol lagi tentang hal-hal yang lebih luas lagi ya Bu Evi ya. Semoga bermanfaat untuk kita. Inilah Cakraloka.